Bahojul mulia, habis supla atau kita kawin keluar giginya atasnya atau giginya bawah keluar. Kalau camen mah apabila makan dia nyampe dan dia bau ke atas. Kalau camen mah beda lagi. Kalau camen mah bibirnya pendek, janggutnya ke bawah rada panjang sono ke atas. Camen namanya. Enggak pas begitu maksudnya. Atau alatif tuh prabu aksanwa ila batin depannya atau giginya berkotor penuh sama gigi mulutnya. Ngawal itu paham nggak? Ada aja sih coba. Iya. Sekolah salib. Kita apa juga betul-betul udah beres udah. Iya. Pilih buat cakep juga nggak boleh coba. Ya sedang-sedang aja. Dia khawatirkan perempuan tuh dipersek doang. Iya. Banyak yang lirik guru kan itu. Tamiyabi begitu tuh. Orang mana tuh? Orang Jepang. Paham ya? Iya, ini paling guru cakep banget. Paham masa? Iya, salah aja nggak bisa cakep. Ada aja grupnya ada aja. Ada. Tapi nggak kemana-mana. Bahasa Miami lama nggak kedengeran. Hah? Udah kurang tahu. Iya, iya. Tapi beneran tak? Tapi guru pasti tengah. Jepang ya? Jepang ini masih ini kadang-kadang. Pemandangan. Jadi kahajatuna aku nyewakan kepada kamu litaklifin li pengen baju jahit at-taubah harga taubah pengen baju li untuk itu watajibul ijrah wajib al ijrah ongkos si ijaratin dan aku sudah kasih langsung duitnya paham kira-kira kalau Sunda mah ngongkon bahasanya ya ngongkon tahu nggak ngongkon nakut kayak orang jahit sendal apabila jahit apa kita langsung duitnya iyalah bisa ya itu mah tetap itu mah entah bagaimana kerja itu mudah kerja doang tapi beda kalau orang habis hajat dan tenda 2 hari bentuknya itu duit nggak ada coba kita pakai tenda bagus pakai AC berarti hujan begini mulu iya orang kondangan apa kita nggak dapat di situ doang ngeliat tenda ditinggal aja begitu aja dadanya masih minggu ada kumpulan pada hujanan aja kamu kita barokah nggak barokah ngomong iya ngomong aja 6 juta belum ngambil jauh ketambah kalau banyak kali nah ya udah mah kalau takdiran orang punya utang mah datang sih dan tambah-tambah kita nanti kondangan tambah-tambah hanjatannya hujan hidupnya nganterin duit lagi iya begitu udah begini aja kalau hajatan mah udah tenda asal berdiri doang apanya emang tujuannya jangan hujan jangan panasan sih begitu nah asal perempuan udah taruh situ kerjain anuan begitu nggak pakai AC apalagi musim hujan nggak pakai AC apa Aku dah. kita malu dayang-dayang banyak banget bakit banyak apa kondangan nggak ada laku kosong semuanya kalau si Anu kasihan amat ya hajatan pagi 5 orang Zohor 4 orang malam 6 orang kasihan amat kasihan pagi mana
sama aja dia kasihan amat nggak punya padi, emang nggak nyawanya sekotak doang. Makanya pantes, kecuali orang yang nyawanya banyak, penghasilannya sekeluar kasihan amat ya. Emang kita tukang kondangan dari masih muda sampai tua, kalau nama lu adalah kamu pantes kakak kasihan, emang kita belum pernah kondangan. Lu tolong ngomong kasihan, emang minta kondangan. Emang seumur belum pernah ada di seluruh orang kalau udah alhamdulillah. Kira-kira orang punya padi selumbung, dia nyawa banyak, pantes ya. Coba orang nyawa ibaratnya lebar banget punya padi cuma dapatnya 3 karung doang, sisanya kasihan nggak? Tapi orang nggak nyawanya paling juga dapat sekarung, akhir kemudian dapatnya sekarung, kita kasihan nggak? Enggak, benar begitu? Iya. Dia orang tukang kondangan, akhir kemudian banyak buat orang pantas. Kalau diperkenalkan orang kondangan di akhir kemudian nggak ada yang kondangan, kasihan nggak? Iya. Kalau orang nggak kondangan, yang kondangan emang belum pernah kondangan, ada kondangan 15 orang, kasihan nggak? Enggak, itu mah. Mau paham nggak kira? Bagaimana nandulnya? Iya kan, begitu Pak. Iya. Pengen punya padi, enggak mau menandur. Pengen punya kamu banyak. Yang nggak mau kondangan, ya pantas lah. Itu mah jangan diandung, kasihan amat. Emang dia juga ngurung masak, ngurung jauh aja malu. Nah paham nggak kira? Jangan diomongin, lu tolol, emang orang nggak kondangan, kasihan nih, wajar lah dia 7 orang. Iya, udah begitu mah apa sih? Iya kan, zaman kawin, datang 10 orang, 20 orang zaman sini, udah beres mah ngapain lagi? Bangku gak kalah banyak. Iya, itu aja tuh nggak tuh bangku. Iya, udah segitu dong bangku mau ngapainnya? Ya wah, siapa mau datang Marian? Nggak mikirin kita. Iya, lah orang Jerman kawin nggak kamu, si tolol mau buta emang dia jalan kondangan di dapur mulu. Tolol, banyak kalau kondangan Marian. Hah? Tapi paham nggak? Itu mah begitu. Kecuali begini lah, Jerman dapat yang ngaji, temen-temen nggak pada datang, pantas. Emang orang lah, yang apa orang sambil orang kata nggak pada datang? Tolol, banyak orang dia kenal mau sono. Paham nggak itu paham? Kita ngetin. Kayak Musa, Haji Adam ke sono aja sepi banget. Enggak. Padahal anunya udah aja kan kemarin, nikahnya belakangan. Nikah. Ya, ada apa? Musa. Satu ya Musa aja. Pokoknya ya hajatan kemarin nih, sekarang nih. Nikahnya besok ya kata Haji Adam nggak sepi banget kayak orang. Apa kata orang hajatan, kata orang sampah-sampah diumpetin kayak apa, ketahuan juga orang bisa hajatan mah. Nggak ada orang. Di kampung ini yang isinya bro? Ya, nggak ada orang. Siapa dipanggil hajatan, apa sih yang hajatan sendiri sama si Maki berdua. Nggak ada orang lagi, nggak ada. Ada aja, dapetnya Zohor pasar, nggak ada orang. Nah, dipestain. Jadi pestanya mah udah, nikahnya belum. Iya nih, hajatannya mah Sabtu, nikahnya juga kan Minggu. Gitu. Nggak ada orang, nggak ada. Walimah itu sesudah pernikahan, paham ya kan? Iya. Syukuran itu ya, syukuran. Dan lain kata-kata syukuran, jangan nanggap anu, kata syukuran. Jadi apabila orang ajakan sepi, sedangkan dia sedang kondangan, kasihan amat ya. Emang orang belum pernah kondangan, ada 3 orang, 4 orang, kasihan amat. Jangan juga emang kami ke kondangan. Kita ngutangin orang banyak, akhir kemudian orang nggak pernah bayar, kasihan amat ya. Emang kita ngutangin 2 orang, 3 orang doang, dia datang 3 orang udah alhamdulillah, paham nggak Pudin? Begitu.
kasihan amat itu orang bayar utang 3 orang dong. Menyebutkan berapa orang kira-kira tadi ngutanginnya? Kalau Sukma mah apa yang ngelamar, makanya motor apa tahu dia lamar waktu orang. Nah itu malah racun yang ada. Iya. Iya ngelamar lo kalau ketemu ngelamar ala kada doang ya. Kalau Sukma motor, Wih. motor. Itu namanya kita Sukma ngejual tanah ya. Itu tanah bakal menjadi racun. Iya. Begitu. Hah? 20 meter sekarang berapa duit? 50 meter. 50 meter. Katanya 10 juta ya? Iya. Kalau sekarang? Sekarang 10 juta bu meternya. Ya setengah miliar itu menjadi racun. Yang kedua mah enggak, yang kedua enggak. Pelajaran ya. Gue suka ada orang waduh, kamu bapak ini rasa orang kaya kali ya. Itu yang datang mah tetangga atau orang lain, bukan dia kaya. Kan kalau kita kalau kemana-mana udah bawa mobil Sigra, Avanza, gitu, Agia udah segitu doang. Jadi enak kita yang disebut orang kaya. Coba kalau kita sebut orang kaya, rumahnya berapa? Gede nggak rumahnya? Apa dibanding? No kayak rumahnya Anwar no. Dibanding sama yang di situ. Jangan yang buatan mewah banget, bukan apa entarnya. Gue pengen tahu dah rumahnya kayak gimana sih ini. Kita mah bukannya ini ada riaan. Iya. Kalau mau sama pantes karena faktornya mah orang susah, itu pantes. Mau musuh bisa di mana lagi? Kalau nggak kemana-mana, Bapaknya nggak tinggal situ ya? nggak ada. Cuma aja sendiri doang. Alhamdulillah terus gitu. Iya. Dia mah bakal perempuannya almarhum solihah itu. Ya, ukur sama kalau melihatnya pokoknya almarhum solihah itu perempuannya. Ajarin tuh nggak kenal, kesana mah nggak kenal bininya, nggak kelihatan, nggak dilihatin. Oh nggak dilihat dulu? Enggak. Oh. Nggak kenal, enggak. Iya. Kapan orang kalau aja kan dapat foto cuma nggak dapat foto. Nggak ada ya? Masya Allah. Jarang-jarang gitu dulu. Enggak, kalau macam Cianjur yang asli begitu emang. Apabila hajatan, Perempuannya nggak dilihat enggak, ya? enggak. Model di Cekoloto. Model begitu modelnya. Dia punya pesantren dulu bapaknya ya? Foto aja. Di Mompet Aneh enggak, pokoknya nggak dipajang. Jadi pindah cai, pindah tampian. Lalu kata kitab, apabila orang kedatangan tamu, itu kita jangan nasihat seseorang. Kita lihat dulu orangnya, bakal terima enggak. Ada ciri-cirinya ada. Jangan. Sekalipun dia minta nasihat, ukuran nggak bakal terima. Jangan. Nggak boleh main bang, orang kita nasihat ya. Iya. Nggak boleh main bang, sedangkan orangnya emang potong main bang. Bukan apa, bikin kesel aja sama kita, nggak bakal nanya sama kita. Gitu. Begitu jangan. Ntar kan dia lebih hati-hati lagi. Entahkan kata salafus soleh mah itu ada orang dinasehat sama kiai, guru itu udah tua orangnya dinasehat, malah nggak cari 17 tahun. Iya. Jangan. Kita bagaimana ngeliat orang bakal terima apa enggak. Bagaimana masalah bang gua nggak tahu. Nggak tahu ya gitu aja ya. Kalau zaman dulu aja, zaman sekarang maksudnya zaman Sarone aja ngomongnya mah kebagusan mulu, anu kelakuan nggak akur. Yang disebut nanti orang almarhum apa tadi bahasanya, almarhum yang suka seseorang dijadiin satu,
Ma'aman apa dipanggil? Iya. Apa tadi bahasanya? Iya. Almarhu ma'aman ahabba. Seseorang itu dijadiin satu sama orang yang dia pakai kecinta. Nggak bisa begitu, enggak. Orang depan sama kiai nanti bakal di hari kiamat dijadiin satu sama kiai, nggak bisa begitu. Misalkan taqalahu la yagurrannaka ya akhi hadzal qaul. Lu jangan baik-baik ketipu ya saudaraku kepada ucapan tadi almarhu ma'aman ahabba. Jangan seseorang nanti dijadiin satu sama yang dicintai, itu jangan ketipu. Fa innaka lam talhaqqa bil abrar illa in amilta bimisli amalihim. Kamu itu enggak bakal nyusul bil abrar kepada yang orang kamu cintai seperti kiai illa in amilta bimisli amalihim, kecuali kamu bekerja sebagaimana amal dia. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ah. Banyak banget tuh Yahudi, Nasrani demen kepada Nabi. Tapi wah sama aku, tapi dia nggak bergabung di akhirat nanti. Nasrani sama Yahudi, beda nanti di surga. Ditakallufim amun, karena Yahudi itu dia meninggalkan kata-kata anbiya, kelakuan anbiya dia tinggalkan fil amali. Dibuat amal wa mukhalafatihim lahu malah dia bertentangan kelakuannya mah. Ini kita pengen jadi satu ama anbiya. Wasidikin wasuhada, sedangkan kita ibaratnya susah takut. Itu juga ma'ahabah apabila amal kesono yang kita bergaul orang kaya, tetap aja nanti mah apabila ada suatu perkara kita nggak dijin satu orang kaya, sebab kita nggak kelakuan kita nggak akur sama hartanya kapan bisa aja tetap apa Pudin? Iya, persyaratan berkecupan ahabah itu kelakuannya kita cinta sama Nabi, sama susah takut. Kalau ada perkara nggak mau ada, ini bukan pakaian kita, pakaian kuntilanak. Gitu, ngertiin. Iya, kapan Nasrani demen sama Anbiya, tapi dia di surga nggak bergabung sama Nabi, gitu. Sampai dia meninggalkan amal yang nggak sesuai Nabi. Jadi kita jangan ketipu sama omongan itu. Tapi paham nggak? Kalau kita mah setiap begitu mulu begitu. Iya. Bukan ngasih sapaan dulu, Balikin lagi. Kita ngaku demen sama perempuan. Demen emang. Tapi kemauan perempuan minta anu. Nggak turutin. Perempuan demen nggak ukurannya. Begitu aja contohnya. Kita demen sama perempuan. Anu. Tapi orang minta ke mall, nggak turut. Minta diaturin ke situ kayak nggak mau. Mau bagaimana perempuan nyak sama dia. Begitu contohnya, paham nggak Arif? Begitu. Itu mah atau bukan ceramah itu mah. Iya, kapan tukang ceramah? Pada ngaji biar bener, pada ngaji. Lu mah jauh udah datang, ada 18 juta kalau nggak ada duitnya udah ogah. Mana embu? Orang doang orang ngaji mah datang karena Allah. Kalau ngaji lu 18 juta kalau kurang segitu lu ogah lu mah. Lu mah orang nyuruh orang disuruh ibadah di tolbul ilmi. Lu mah ibaratnya begitu. Lu mah bukan karena Allah, mau bagaimana lu itu sama orang. Orang mah bener ngaji tujuannya. Kalau mah tujuannya nyari duit lu mah. Kok nyari duit? Enggak mungkin segitu jauhnya. Tujuan mah ibadah pakai ngeluarin ongkos. Bukan kos sono kemari, kos sono kemari. Apa pun ya? Enggak mungkin. Lu mah bisa aja ngomong. Ini oleh-oleh maulud apa? Oleh-oleh apanya? Cuma sallallahu alhamdulillah. Segitu kan apa oleh-olehnya? Berkat. Berkat. Orang doang itu lu mau begitu juga kenapa ada duitnya? Mau juga. Paham nggak Pudin? Iya, orang doang suruh ngaji. Tadi tau lu jam 2 masih jalanan. Pulang ngaji. Ini gua. Tipu kali.
Iya, lu bisnis rumah. Coba begini, pesantren. Musuh gak kalau lu dipanggil ceramah nggak mau sih musuh lu angkat karena ada duitnya. Kalau gak ada duitnya lu ngomongin. Iya. Ini kita sudah datang pasti jangkat anu jangkat atau bukan nyariin murid. Iya. Ngapain kira? Hah? Iya, Bro. Iya kita ceramah anu. Pesantren. Bukan ibarat kita ngambil penceramah segitu mewahnya segitu anu. Nah besok gua mau ngaji kemari. Enggak. Nah besok gua mau manggil si Anu kalau gua punya duit. Orang lagi kompanya Bantuin. kita bantuin sampai diri kita dihina-hina minta ke kampung-kampung tujuan menaiki derajat orang menghina-hina diri kita diomongin. Iya. Kita minta duit sama orang asal mandi ceramah gede. Iya. Diri kita mau diomongin mengangkat orang, diri kita mau dijatuhin, ngapa kita jatuhin, diri kita jatuhin mengangkat seseorang, paham kira-kira? Bukan orang tolol. Tolol. Seperti di sono pasti jangan angkat ke sono, jangan nggak bakal ngangkat kita. Kali gua kasih 18 juta, kali abis akhir kemudian besok lu nyari santri, lu nyari jamaah asal orang kapan enggak? Hah? Ada enggak kira-kira dipanggil itu 18 juta ibaratnya di pesantren, dia kira-kira ngasih jamaah enggak, nyari jamaah enggak? Enggak, Bro. Enggak, kita yang tolol, duit kita dirampas sama dia, sama aja zaman Jepang, kita yang nandur, dia yang panen. Ini belum. Iya, diri kita apabila kita minta ke kampung-kampung, Nih, Bang. kita diomongin, Sewa sama menyewa orang, ijarah. diomongin. Ngasih duit 100.000 aja, 50.000, sampai 3 tahun belum beres. Ngomongin kita orang kita mensanjung, kita angkat orang, diri kita jatuhin. Coba pikirnya normal apa gimana? Apa enggak? Kira-kira akhir kemudian jadi ceramah, orang tuh yang jamaah kita bakal mengaji kita, apakah bakal dia akhir kemudian untuk mengaji ada bahannya nih? Iya. Nggak bakal ngaji sama kita. Itu otak biar sempurna. Kamu nggak pikirin? Iya. Coba pikirin alus. Nih, mikir begini sampai tidur. Kita nggak punya pikiran. Coba pikir. Dia mau pantas sering manggil Habib, manggil Anu. Iya. Bergabung. Ada yang bergabung sama Habib tujuan mencari murid. Paham kira-kira? Habisnya murid. Kalau gua nggak bergabung sama Habib, otomatis orang ngedengar aja sama gua. Jadi ada orang ngambil masalah ngambil Habib tujuan menarik murid, paham nggak kira? Iya. Coba kalau kita nggak narik Habib mah, yang nggak datang grup Habib, paham kira? Tapi paham nggak? Itu gituannya. Juga nggak itu tolong. Sanggup. Tarik 18 juta, kemudian dikasih 10 juta sama golong petir, ditanya lagi mengambil lagi dekat sama golong petir. Ya satu kampung, ya obrak. Sebab apa? Setiap dia manggil pasti nanya dulu sama yang kemarin. Dia nanya dulu, berapa lu kemarin ngasih? 10 juta pasti nggak jauh dari itu. Macam kaya amat loh, Manju punya bisnis apa itu? Bisnis sambil jalan. Apa bisnis? Banyak orang nyamplok ya? Kamu ngomat gitu-gituannya. Begitu. Paham nggak? Sukma. Jadi bisnis sambil jalan. Yang pengen didatangkan orang banyak mah kudu diri kita yang punya ilmu. Adapun orang sepertinya cuma kita bawa kemari, orang kita punya santri 2 orang 3 orang kita bawa kemari rame, dia tuh nggak punya apa ya pergi. Iya. Hah? Emang dasar kita gelap lagi. Rawon yang di lampu ya. Oh iya. Karena kali orang juga mengincar sama ajang murid banyak, enggak. Tol aja dia punya perasaan. Pikirannya nggak dewasa. Tapi kayak gurunya abis orang nggak penceramah guru tikar semuanya.
Selama kering haji. Apa sampai puding? Apa sampai puding? Ya penceramah apa gimana? Wajar lah. Jaga aku nggak punya ilmu, kalau dia punya ilmu orang nggak datang. Iya. Bila kan aja orang ibarat kasihan amat yang nggak punya murid, ya yang nggak punya ilmu, kudunya lain, cara jalan lagi, gitu. Kayak kita kapan pengen kaya, pengen punya duit, kapan kita jadi dukun palsu berganda uang? Iya. Tanpa tipu ayo. Iya. Kalau dia punya ilmu orang nggak datang. Ini nggak punya ilmu, mau apa jadi kiai? Ketahuan juga. Coba janjin tuh. Nah, Junaidi itu sama jin punya gede. Badannya dia jadi bintang film, jadi ibaratnya spesialis dia yang jadi apa dipanggil cara kita nyama bintang filmnya ya. Badannya dia bukan keluaran pesantren. Kalau dia jadi kiai tetap aja tegang. Iya begitu nggak bisa. Nggak ada keluar kata-kata bahasa Arabnya. Karena dia jadi ini. Dia pernah jadi kiai. Bukan kiai karena aslinya bukan ya. Bukan ketahuan juga lah. Ketahuan. Mulai berat karena faktor bukan ahli ilmu, agak ilmu gituannya. Politik kita ketahuan juga sama Plomo. Jing. Kalau bawa aja dihujat mulu sama orang, sama netizen. Iya. Bener nggak? Dan kan yang bener mah pemikiran orang yang rakyat yang banyak daripada dia sendiri. Seperti ada bahasa begini, mana mulia antara Habib sama orang alim yang tolol. Lebih mulia Habib yang tolol, sebab kalau Habib mah sekalipun mati tetap pangkat Habib masih ada, benar gitu. Iya. Adapun kiai mah apabila dia edan hilang. Bagaimana jawaban kita? Begini aja. Kalau masalah turunan mah nggak capek. Kalau masalah jadi kiai sekalipun bobol gila, dia mati ilmu sama sekali total. Tetap aja lebih mulia apa enggak? Iya, kiai mati tetap dia mulia. Tetap dia hak ilmu. Nabi mati, meninggal, ngapa nggak dimandiin? Kalau orang mati syahid kan bukan nabi, ngapa nggak dimandiin? Dia mah kena ada kemuliaan di bidang kasabnya. Kasab itu pergi perangnya, paham kira-kira? Ya nabi juga seandainya dia mati syahid, pergi perang, yang nggak dimandiin. Tapi paham nggak? Gitu, ngerti? Gitu-gituannya kiasnya. Dan nabi juga bukan, nabi mah mulianya dengan pangkat kenabian. Kalau dia mah kemuliaannya melalui pangkat mati syahidnya, perangnya. Kalau kiai mah mulianya kena faktor pangkat punya ilmunya, apa enggak? Sekalipun gila dia mati juga tetap aja pakai pangkat kiai, tetap orang alim, paham nggak kira? Tadi itu yang Habib itu karena bukan karena turunan Dia mah bukan karena faktor nggak punya ilmu. Dia turunan apa tanpa dikasih turunan lah. Seperti begini, orang cakep, orang jelek ijiror, itu mah bukan kita boleh mesen, paham gak kira? Kalau akhlak kita bagus, itu mah kasab kita, paham gak? Adapun nangis mah bukan kasab kita, emang dari sononya. Enggak lagi belajar, coba nangis, coba keplak-plak, begitu, ngerti ya? masih natanya keturunan Habib, kalau dia nggak berilmu bodoh. Nanti lihat itu di kitab Anuan.
Naruh budaya. Ngerti gitu-gitu. Nah itu kalukanya di mana, nanti ada keterangannya begitu yang kita mutabaroh. Lihat kita itu naruhin ubudiyah kalau nggak salah halaman 81 Pak. Iya, kalau satu kayaknya. Ngerti gituannya. Gituannya apa namanya Idrus Somni dia kan kita babi di jam 2. Oh iya, ini sebelumnya. Dulu sampai jam 2. Dia bisa tepat banget itu. Iya. Jadi selalu kan selalu kan Iya. Tepat begitu itu. kayaknya juga itu kalau misalnya. Iya. Sebelah mana aja? Baris keberapa? Di oteng. Iya. Satu, gerhana, ayo. Project. Aja. Ya nggak apa-apa. Iya mah kaki banyak banget tuh aja. Iya ada. Jangan beda saya nggak tahu tadi. Udah mati. Ya. Ya, bukan itu hal-hal kemuliaan. Emang benar kan orang Iya. kadang-kadang kagak yang Percaya aja sama makanya iya jadi bertakut tuh takut jangan cuma jangan Kan benar salahnya aja kita percaya aja mah. karena kan manfaatnya buat umat kurang ada yang agak menyebarkan ilmu Iya. dengan dicatat Iya. Ini masa andanya turun Nabi, Habibnya turun Nabi itu sama kita orang awam bodoh. Habib bodoh itu lebih tinggi dia. Habib kalau ibaratnya kita ajami akwam, alim, dia bodoh itu bedanya 70 derajat. oh kita ajam ini awam Awam sama Habib turun Habib awam. awam juga sama-sama awam Iya lebih tinggi dia. kalau sama-sama awam tinggi dia Ya kalau kita orang alim, orang ajami alim, Habib bodoh, lebih tinggi kita 70 derajat. oh Habib yang bodoh Sama orang alim. sama orang alim Iya. dengan orang alim 70 Iya, tuh ngerti. 1-0 dia tadi sama-sama dia menang Iya, gitu. Udah dengar. Sebab apa kalau macam orang agama, dia punya ilmu kenapa tuh boleh capek? oh Iyalah, kalau apa penyapa tuh turun nggak capek turunan mah. nasab ya Nasab nggak capek. kalau orang kita karena Kudunya begini, kudunya apabila kita turunan kaya jangan sampai kekalahkan sama orang turunan susah. kayaknya Ya, jangan turunan kaya tapi kalah sama orang susah turunan susah. Kita turunan kiai ilmu sampai kalah sama pondok bangkong. Jangan sekali-kali ngaku nggak turunan kiai tapi ngaji kali-kali sama orang itu. Tapi turunan orang kaya tapi lu kalah sama orang yang awam yang susah. Tapi lu turunan Habib, turunan Nabi punya lu lebih pintar daripada kita. Apa enggak? Ya mau pantas ibaratnya dia pintar orang turunan Habib. Ini mah turunan Nabi tapi susah. Bukan apa ntar kalau diperkirakan begitu akhir kemudian kata Imam Syafi'i, lu jangan di sini, bukan apa nanti lu ngagungkan nih turunan lu. Gua nggak demen agung itu jangan naik turunan kudu melalui ilmu. Kapan udah apa Budin? Iya. Dibilangin begitu, jangan agungkan masalah turunan kudu agungnya melalui ilmu. Begitu kata Imam Syafi'i. Gitu. Bang kalau lima bukan pandang apa orang kalau macam turunan kiai kalau anak nggak bisa nggak dipandang. Enggak, dipandang itu melalui ilmu. Orang kedatangan kita di rumah kita dengan faktor ilmu, bukan anak dengan faktor turun kiai. Tapi paham itu paham. Paham.